Mengayuh pedal menikmati keindahan Nusantara. Menghirup sejuknya udara pagi. Menyapa warga sekitar dengan keramahan. Menjadikan tubuh semakin bugar. Asiknya bersepeda di bumi pertiwi. Gili Trawangan, pulau eksotis, incaran pelancong mancanegara di utara Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setelah melalui badai pandemi pada 2020-2021 dan gempa yang memporak-porandakan di tahun 2018, kini Gili Trawangan mulai menunjukkan kebangkitan pariwisata dan ekonomi. Garis pantai pasir putih, deburan ombak menawarkan ragam aktivitas hingga terbenamnya matahari. Udara di Gili Trawangan begitu segar, bersih karena tidak ada polusi. Di sini pun bebas kendaraan bermotor, jadi wisatawan harus naik sepeda kalau mau berkeliling pulau. Saya pun mau coba deh sewa sepeda dan lihat dulu ada apa ya di Gili Trawangan yang menarik. Ya, berwisata dengan suasana yang beda dapat travelers rasakan di Gili Trawangan. Saya merasa lebih segar bugar berkeliling pulau yang luasnya sekitar 7,5 km ini dengan bersepeda. Menuju sentral dan pusat keramaian pulau, saya didampingi pemandangan gelombang air laut serta pepohonan di sekitar jalan. Melambaikan tangan merasakan sentuhan lembutnya udara bebas polusi membuat saya bersyukur bisa menghirup udara bersih. Tak jarang, saya pun kerap berpapasan dengan wisatawan asing. Sesampainya di sentral, banyak sekali pilihan hotel, tempat souvenir, hingga restoran dengan tempat duduk di pantai langsung mengarah ke laut. Lalu lalang di sentral ternyata cukup padat travelers. Contohnya saja, pengendara sepeda harus mengalah dengan pejalan kaki dan Cidomo. Nah, Cidomo ini atau delman menjadi salah satu alternatif transportasi bagi travelers dari pelabuhan menuju hotel jika membawa koper ataupun tas-tas besar. Suasana pagi hari di desa tentu berbeda dengan di kota. Udara lebih segar untuk dihirup. Bagaimana kalau olahraga? Saya memutuskan untuk bersepeda di Desa Sesaut. Saya menyewa sepeda kepada pihak pengelola Desa Sesaut serta ditemani juga untuk berkeliling. Karena goes di pinggir hutan, jadi sepanjang jalan saya melihat hijaunya pohon, jalanan yang tak padat, dan ramahnya warga sekitar. Tak terasa 30 menit bersepeda sudah saya lalui. Lokasi ini kerap menjadi tempat beristirahat bagi pesepeda. Di sini terdapat fasilitas pendukung bagi wisatawan yang ingin bersuah foto, seperti ayunan, gazebo, serta rumah pohon. Usai beristirahat sejenak, saya lanjut bersepeda. Dalam perjalanan, saya melewati sedikit pemukiman warga, perkebunan, dan saluran irigasi. Tak lama, saya melihat penjual sarapan. Kira-kira apa ya bedanya menu sarapan di Lombok Barat? Pagi, Bu. Pagi. Jadi ini menu sarapan di Lombok ya? Ada Ya, apa aja ini, Bu? Ada serabi, lupis, bubur, lontong,
Pencok. Pencok. Ini yang unik kayaknya ya di sini Iya. ya. Boleh ya Bu saya coba ini deh Bu? Ya boleh. Gimana? Gimana ya rasanya ya Mas ya? Kayak kenyal-kenyal. Kan tadi dari beras ya? Oh, Tapi nggak berasa kayak nasi juga. Terus sebenarnya yang unik itu bumbunya ya Mas ya? jadi ini yang memperkuat rasa bumbunya itu karena ada kombinasi dari kunyit sama kemiri. Kalau Mas Jamal sendiri ini apa nih? Jadi ini lupis. Ini kemudian ini serabi. Kalau serabi Lombok itu memang agak kecil-kecilan dibandingkan sama yang di luar sana. Iya, Tapi kalau masalah rasa, insya Allah dah dijamin enak. Kendal Handal. Itulah sebutan dari Kabupaten Kendal yang lokasinya tak jauh dari kota Semarang. Sudah lama menjadi perlintasan, namun ternyata Kendal menyimpan lokasi wisata yang tersembunyi dan menarik untuk dijajaki. Selamat pagi dari Kabupaten Kendal. Tidur udah nyenyak, akhirnya aku siap untuk beraktivitas nih pagi-pagi. Kali ini mau ketemu sama Bupati Kendal, mau sepedahan bareng. Kayak apa ya suasananya? Kira-kira sama nggak nih kayak pemandangan aku sekarang saat sarapan? Penasaran ya kayak apa nanti. Tapi aku harus isi energi dulu nih. Jadi sarapan dulu, ada bubur sumsum loh. Aktivitas berolahraga di Kendal ternyata menarik loh travelers. Pemandangannya yaitu sawah-sawah dan gunung. Pagi ini saya ditemani beberapa warga Kendal. Tidak tanggung-tanggung, saya pun berkesempatan untuk bersepeda bareng Mas Bupati nih travelers. Kebetulan beliau juga hobi banget nih sama olahraga yang satu ini. Masih di wilayah kota, udara segar ditambah jalanan di tepi hamparan sawah yang luas. Sangatlah tepat untuk bersepedahan pada pagi hari. Menariknya, jika langit cerah, gunung-gunung di Jawa Tengah menjadi latar belakang yang sangat cantik. Jadi kalau di Kendal memang orang pegiat sepeda itu sangat banyak sekali. Antusiasmenya masyarakat itu sangat tinggi sekali. Dan banyak sekali sebenarnya rute-rute bersepeda yang ada di Kabupaten Kendal gitu. Dan juga ada beberapa karena kita ada daerah pegunungan juga seperti di Kecamatan Sukorejo atau di Limbangan. Di situ banyak trek-trek yang untuk downhill yang sudah sangat terkenal. Terus gimana akhirnya nanti kalau misalnya untuk mampir gitu untuk stay di Kendal ada apa lagi? Ada banyak sih, kayak misalkan di Kecamatan Boja itu ada salah satu stable terbaik di Jawa Tengah, itu Santosa Stable, itu bisa berkuda, terus juga ada pariwisatanya juga. Terus kalau kita lihat di Limbangan, itu bagus buat bersepeda dan juga ada banyak destinasi pariwisata seperti Hutan Pinus, Kebun Teh Medini, ada curug-curug di sana gitu. Dan Sukorejo juga sama yang tadi saya bilang, Kenjuran di Kecamatan Sukorejo itu juga yang lagi disiapkan untuk perlombaan di bulan ini. Itu juga dekat dengan Curug Sewu yang salah satu air terjun terbesar di Kendal yang sangat bagus, yang sekarang itu menjadi salah satu ikonnya Kabupaten Kendal yang insya Allah akan kita revitalisasi juga untuk bisa menjadi pariwisata yang benar-benar bisa mengundang wisatawan dari luar Kabupaten Kendal. Itu di dataran tinggi semua ya? Itu yang di dataran tinggi. Kalau yang di bawah tentunya wisata bahari karena kita memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Tengah. Kita memiliki banyak destinasi pariwisata yang di dekat pantai seperti Pantai Ngebum. Itu yang sudah lama eksis di Kendal. Terus juga ada Pantai Indah Kemangi yang baru kita develop bersama dengan Desa Jungsemi. Dan ada beberapa lagi yang akan kita kembangkan dalam waktu dekat sehingga mudah-mudahan ini juga bisa memberikan dampak terhadap lapangan pekerjaan dan juga ekonomi masyarakat di desa sekitar.
Selamat pagi dari Balai Ekonomi Desa Majaksigi. Ya, wisata lokal menjadi pilihan yang bijak buat kita untuk berlibur lebaran tahun ini. Di masa pandemi COVID-19, kami memilih lokasi menginap yang terbuka dan dapat merasakan udara segar secara langsung. Mumpung masih pagi, yuk olahraga. Walaupun pilihan saya Magelang dan masih di kawasan wisata Borobudur, kami tetap memilih wisata aman yang jauh dari kerumunan. Namun tentu saja sensasinya dapat dirasakan. Cuaca cerah dengan terpaan sinar matahari pagi dan merasakan udara sejuk sekitar perbukitan menoreh Borobudur mendorong kami untuk merasakan olahraga yang cukup populer saat ini, ya bersepeda. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Yuk kita aja jalan. Ayo silakan Ibu. Oke. Pilihan yang tepat. Banyak manfaat yang kami dapatkan dengan bersepeda. Selain menikmati indahnya pagi di sekitaran kami, bersepeda juga melatih kebugaran fisik. Merasakan langsung vitamin D dari sinar matahari pagi, juga oksigen dari udara pagi hari. Tidak perlu repot untuk membawa sepeda, karena di kawasan wisata Borobudur ini, kamu dapat mencari informasi sewa di warga setempat. Bagus banget ya Mbak pemandangannya. Rasa capek hilang ya seketika lihat pemandangan. Iya, kayak aduh sejuk, terus kiri kanan kayak mata tuh akhirnya istirahat. Jadi refresh lagi. Nggak salah kan pilihan perjalanan? Nggak salah, tapi tetap ya nggak boleh mudik. Ini Bener, khusus iya. orang lokal lah ya bisa dibilang. Tapi gimana nih Mbak? Ada aturan nggak sih sebenarnya? Ini kan bukan jalan raya. Iya betul. Tapi tetap ada aturan nggak kalau misalnya kita naik sepeda gini? Pastinya harus di sisi sebelah kiri ya. Oke, Tuh nggak boleh. Dan kalau kita mau menyalip nggak boleh dari arah kiri, harus dari arah kanan. Tapi alangkah baiknya tetap di sebelah kiri. Pelan-pelan aja, namanya juga bersepeda ya kan, bukan balapan. Bukan balapan liar ya. Iya benar. Dan jangan lupa sebelum bersepeda juga harus dicek juga ya sepedanya, remnya itu yang utama. Bener, apalagi di sini tadi Turunan, jalan. nah benar Ada turunannya turunan, ada tajam. naikan. Benar-benar jadi itu harus diperhatikan ya. Iya. Tak terasa kayuhan sepeda kami sudah jauh karena semuanya terbayar dengan pemandangan yang luar biasa. Hamparan sawah di kiri dan kanan, pegunungan dan candi Borobudur. Bahkan kami melihat bebek, petani yang sedang membajak sawah hingga bertemu dengan anak-anak yang juga sedang bermain sepeda. Lelahnya bersepeda membawa kami pada satu tempat peristirahatan. Lokasi ini menjadi tempat pengolahan nira kelapa menjadi gula Jawa secara tradisional. Toraja terkenal sebagai suku yang amat menghormati dunia setelah kematian. Makam-makam batu dan tebing di Toraja kini menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Tapi bicara Toraja, tak melulu soal wisata makam. Ada cara lain menikmati sisi-sisi keindahan di Toraja. Sekarang kita mau eksplorasi beberapa tempat di kawasan Batu Tumonga. Kita kemana nih Mas Alan? Kita ke Lempo, terus kita lanjut ke Buntu Lobo. Di bawah kita bisa lihat Kars yang bagus dengan pemandangan sawah yang luar biasa. Iya, terkenal sekali di sini memang adalah terasering sawah-sawah yang ada di bawah sana. Tadi pun kita sudah lihat bagaimana pemandangan dari atas. Sekarang kita mau langsung turun ke bawah ya. Iya. Let's go. Let's go. Oke. Wah, ini dia. Kami melewati sawah Lempo Tangdirerung. Eksotisme hijaunya pematang sawah memikat hati kami. Jangan heran dengan pemandangan indah ini. Mata pencarian warga Toraja kebanyakan memang bertani.
Sawah dengan sistem terasering ini kami temukan sepanjang perjalanan kami bersepeda dari Batu Tumunga hingga turun ke kota Ratepal. Eksotisme lain kami temukan dari suasana perkampungan suku Toraja. Semua terasa sederhana dan asri. Pemandangan mewah yang hanya bisa ditemukan di tanah ini. Keren banget view-nya. Keren banget. Ini apa nih, batu kars? Ini batu kars Buntu Lobo, desa Balandong. Balandong. Iya. Sebenarnya ini sudah ramai orang tahu apa gimana? Masih sudah lama. Sebenarnya batu ini sudah lama, tapi orang baru kenal akhir-akhir ini. Oh. Iya, baru terkenal sekarang. Sejak sepeda ini, fasilitas sepeda ini ada gitu Iya, untuk karena mengelilingi banyak desa. yang always lewat sini. Wah, keren banget. Bersepeda mengelilingi desa-desa di Toraja memang cara berbeda untuk mengeksplorasi keindahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Lihat, Lihat batu yang itu nggak? Batu di atas batu itu. luar biasa. Batu di atas batu. protokol kesehatan nggak. Terus kemudian juga kita tetap harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku karena itu juga buat keselamatan kita juga kan. Kalau kita ngomongin sepeda kan bahkan ada perkembangan jalur kan baru ya, jalur yang khusus nih. Tanggapannya teman-teman TOC sama jalur sepeda ini gimana? Kalau menurut saya memang jalur terproteksi itu penting banget untuk teman-teman pesepeda. Sebenarnya utamanya ya untuk mereka yang menggunakan sepeda itu sebagai moda untuk bekerja, untuk berniaga. Banyak kan saudara-saudara kita yang berniaga kayak tukang-tukang kopi keliling ataupun yang lainnya lah ya, tukang jamu juga ada, ataupun memang kami yang bersepeda ke kantor atau bercuot menggunakan sepeda ini supaya kita terproteksi dari kendaraan-kendaraan lainnya. Hari ini kan teman-teman mau konvoy, bukan konvoy, sepedaan ya? Sepedaan. Kalau kita nyebutnya gocapan. Apa tuh? Goes cari sarapan. Kalau gitu saya boleh ikut ya sekalian. Saya mau lihat gimana sih kalau sepedaan sama komunitas gitu. Oke, ya. Dengan senang hati. Ayo teman-teman. Akhirnya kita gabung nih dengan teman-teman komunitas TOC sepedaan di seputar Jalan Sudirman Tamrin. Untungnya di jalur sepeda udah sangat rapi ya, jadi walaupun bersepeda sebelahan sama kendaraan lain, kita tetap aman. Betul banget. Tapi jangan lupa tetap tertib, mematuhi rambu lalu lintas. Karena kan kita tetap ngelewatin tuh ya beberapa traffic light, jalur penyeberangan dan juga persimpangan. Dan juga kalau kita bersepeda secara rombongan bareng teman gini, ada RC atau road captain yang berada di depan yang memimpin peloton. Nah, RC inilah yang nantinya kasih sinyal-sinyal tuh pakai tangan untuk berhenti jika di depan kita ada halangan. Selain RC, jangan lupa ada peran sweeper yang berada di paling belakang untuk menjaga kita, rombongan, supaya tetap di jalurnya.
Nah, kalau bersepeda rombongan atau peloton gini, memang harusnya kita hanya satu baris rapi ya, supaya berbagi jalur dengan pesepeda lain, alias share the road. Jangan lupa berbagi jalur, baik sama pesepeda lain di jalur sepeda atau sama pengendara lain di jalan. Pesepeda sudah disediakan jalur, jadi yang lebih baik demi kenyamanan dan keamanan bersama, pakai selalu jalur sepeda. Oh iya Min, kamu ngerasain nggak ada beberapa jalan nih yang kurang nyaman dilewati pas kita sepedaan? Di jalur sepeda aku sempet tuh ngerasain lewat lubang got atau gorong-gorong yang cukup bikin tanganku tuh kehentak gitu. Gak cuman itu loh Lin, pas kita keluar dari jalur sepeda, banyak kan jalan yang rusak dan gak rata gitu. Mungkin kalau kita waktu lewat sambil naik motor atau mobil ya nggak berasa. Tapi karena kita pakai sepeda lipat kecil pula kan, gelombang jalan sedikit aja bisa bikin tangan kita pegel tuh. Nah, yang paling dinanti dari sepedaan nih, akhirnya kita sampai di finish line, yaitu di satu kafenya pesepeda di Gajah Mada. Gimana sepedaan hari ini? Kita udah dapat loh ini kira-kira 10 kilo. Wah, yang jelas bersepeda itu asik banget ya Lin, apalagi pagi-pagi, udaranya masih segar. Terus bareng teman-teman komunitas, jadi lebih berasa asiknya daripada kalau misalnya kita sendirian naik sepeda. Bener banget. Nah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.